Bisa aku pala ya. Ting, Langsung ting. telepon. Mbak, aku meleleh mbak, aku mewek mbak, gitu. Ya, selamat siang Mbak Sinta. Selamat siang Mas Olive. Ya, langsung saja. Ya. Apa kayak yang tadi? Iya. Apa yang mendorong Mbak Sinta begitu itu? Melakukan aksi sosial kepada Ya. warga. Aku tuh baca komen di Facebookmu, Ya. ada yang bilang cah edan, bahkan cah edan, tapi Ya. itu pujian. Karena apa yang Anda lakukan itu fenomenal. Dalam waktu hanya berapa? 2 minggu 2 minggu Ya. bisa buatin rumah seseorang. seseorang. Ya. Jadi yang pertanyaannya tadi bagus ya. Jadi yang menjadi motivasi. Ya motivasinya saya berangkat dari saya seorang jurnalis, saya aktivis perempuan dan anak. Ya. Kemudian saya juga mempunyai profesi sampingan sebagai entertain, sebagai MC, sebagai host. Yang masa saya banyak, klien saya banyak, ada di seantero negeri ya ibaratnya. Sombong, Ya. Itu Jadi kan jawaban yang apa? guyon. Enggak, Yang serius? yang serius ini. Oh, yang serius itu. Ini serius, oh, Mas. Saya pikir ini kan pertobatan dosa atau gimana? Enggak, jadi memang rutenya dari situ. Rute dari situ sehingga ketika jalan-jalan ketemu sama orang miskin, orang susah, itu saya mudah punya ide gitu loh. Punya iya. ide. Jadi begitu masuk rumah Ibu Riyati misalnya, rumahnya kok hanya seperti besek gitu ya. Tanah kosong yang hanya dikotaki oleh gedek terus. Lihat Ferry, idenya apa Ferry? Apa? Kamu kan lihat orang miskin muncul ide. Oh, kalau ini Ferry masih miskin. Kalau ini? Ferry bukan miskin sih, tapi miskin kasih sayang ya Ferry ya. Jadi, idenya mau saya kasih sayang, mau nggak Ferry? lanjut. Ya jadi gitu. Jadi berangkat dari profesi saya dulu demikian. Terus saya melihat ada orang susah. Terus kok ini sepertinya saya bisa gunakan jaringan saya untuk membantu orang ini. Nah udah. Terus saya gunakan skill saya sebagai wartawan ya menulis kisahnya dengan sepadat-padatnya. Nulisnya ya cuman menulis secara di WhatsApp pertamanya. WhatsApp pertama. Saya temukan ada seorang ibu miskin yang hidup dengan anaknya terlunta-lunta, habis diusir keluarganya, dia nggak punya rumah, udah tidak punya lahan sama sekali. Nah habis itu ini kayaknya butuh bantuan dari ibu ini, nggak punya kamar juga anaknya gitu. Aku share ke 5 temen deket aja pertamanya. Oh teman dekat dulu. Iya temen deket, terus Tapi temen mesra. Enggak, teman-teman sesama aktivis sih, Iya, sesama siap. jurnalis dan aktivis perempuan. Terus habis itu mereka bilang, coba kamu arahkan ke pemerintah, ke pusat, ke ini gitu. Waduh, ini saran-saran yang tidak terlalu memberikan jalan keluar ya buat saya ya. Iya. Nah, akhirnya tanpa aku minta ada seorang teman dekatku tadi langsung transfer. Nih, titip 200.000 buat ibu itu. Nah ini yang memancing saya buat, loh kok laku gitu ya. Narasi saya kok laku. Kok omonganku kok laku? Ya, terus habis itu langsung saya sebarkan ke semua temanku. Ada sekitar 300 orang itu. 300 orang? Iya, 300 orang aku. Berapa yang nyumbang? Aku jawab misalnya 30 orang. Bagus kan? 30 orang? Iya. 10% ya? Iya. Wah, jos ini. Jadi kalau Tapi itu tidak hanya WA tok dong? Jadi lebih ke WA semua. Itu murni dari Facebook? WA. Facebook itu cuman masuk holis saja yang nyumbang. Wah, jangan diomongkan. Oh, jangan diomongkan. Saya nggak nyumbang. Oh. Ya, nggak apa-apa. Facebook itu Tadi saya bilang ke Mbak Sinta, kalau saya nyumbang-nyumbang itu jangan diomongkan. Karena saya berbuat jahat aja riak. Apalagi berbuat baik, ya. Saya takut riak nanti. Gitu. Wah, ini wis riak, ini wis di YouTube, wis mau lanjut. Ya, ya udah jadi bener-bener dari temen, dari yang aku kenal secara pribadi, temen yang ada temen jurnalis, ada temen MC, temen di panggung, ada klien-klien. Nah ini yang aku harapkan agak besar-besar nih dari klien-klien nih, dari perusahaan ini, dari dinas ini, dinas itu gitu. Nah udah akhirnya terkumpul. Itu berarti sejak nol brutal Bu Riyati nggak punya apa-apa ya? Enggak, jadi hanya tanah. Iya, Riyati itu sudah dibangunkan rumah sama warga setempat kan, pakai yang iuran 25.000 per rumah. Per kakak itu? Itu udah jadi bentuknya ya gede kotaan gitu, dikasih sekat kecil buat tidur. Iya. Nah saya datang yang merasa prihatin, ini harus dibuatkan kamar buat anak,
dibuatkan kamar mandi. Oh, karena anaknya sudah Gede Mas, Beranjak. udah beranjak remaja. Sudah waktunya Tidur terpisah lah tidur dari terpisah orang dari tuanya. ibunya. Ya, ya. Tapi kalau saya lihat di Facebooknya Mbak Sinta ini, Iya. ini Bu Riyati kayaknya kan proyek kesekian ini. Sebelumnya kan ada pembagian Oh benar sembako. benar banget. Itu Jadi itu dimulai dari situ. Iya benar. Jadi selama saya kena pandemi itu ya, mulai Maret minggu kedua itu pekerjaan saya kan beresiko banget untuk tidak boleh berkerumun. Oh ya, yang belum tahu Mbak Sinta ini Adalah Master of Cari Duit. Nah, Master of Cari ya. MC. Master of MC Ceremony. dengan tarif di atas UMR. Nah, Ini catat dulu ya. pengundang saya loh, ya. Tapi nggak tak bayar. Terus? Nah, terus di rumah kok sudah 1 Gabut, bulan, gabut. 2 bulan gabut kan biasa wartawan kan Ya. sukanya nakal mikirnya loh kok tetanggaku belum dapat beras ya kanan kiri ya. Padahal Terus kerjamu sebulan bisa berapa kali? kalau lagi nggak pandemi gitu. Kalau normal. Normal ya bisa banyak kali Mas. Kelilingnya udah Indonesia Mas. Kadang bulan ini di Makassar, bulan besok di Palembang, bulan besok lagi di Papua gitu deh. 5, 10 kali dalam sebulan? Dalam sebulan kalau job yang padat itu bisa mencapai 15 kali ada. 15 kali. Hitung sendiri, Ya. 15 kali Kali sekian UMR. ya. Terus tiba-tiba gabut di rumah. Nah itu kan. Bapak liburan juga tuh? Nah itu kan karena di rumah juga di Semarang nggak ada kegiatan, pulang ke desa juga alhamdulillah masih diakui sebagai anak ya sama orang tua. Jadi kan bisa Oh, sekarang Mbak Sinta tidak di Semarang lagi? sementara ada pandemi ini harus Oh, dari iya. rumah ya saya langsung pulang ke desa itu. Oh, iya, Terus di iya, rumah karena masih ada nggak ada job. duren gitu. Jadi masih bisa ikut membantu orang tua mengelola durian organik Iya. di rumah. Kembali ke beras tadi, itu bulan Itu bulan Maret. berarti awal pandemi ya? Iya awal pandemi banget. Jadi lihat di Semarang kok anak-anak sudah pada dapat bantuan ya dari pemerintah ya. Oh, iya, iya. Tetanggaku tuh belum ada. Iya. Nah, dari Oh, iya. dari pemikiran-pemikiran yang nakal gitu loh Mas. Iya. Ini kok ento sing kono kok wis. Nah akhirnya ada temen lagi pasang status bagi-bagi sembako. Terus saya japri dia, Mas ada paket lebih buat tetanggaku nih. Dia bilang ada. Oh. Minta berapa? Berarti ini bukan Gitu. bukan berasnya Mbak Sinta ya? Bukan dong, saya tuh cuma broker kebaikan gitu loh Oh Mas. iya, iya. Maksudnya gitu Ini ya. quote hari ini, bahkan kebaikan butuh calo. Ayolah, gitu. Butuh dong. Bahkan kebaikan itu butuh calo. Iya. Jadi nggak usah nunggu kaya dulu. Nggak usah nunggu kaya. Pokoknya yang ada manfaatkan. Ya udah manfaatkan. Nah benar. Awalnya beras. Awalnya beras, ada temen lagi punya program bagi beras, aku minta aja. Ternyata Gayung bersambut, dia itu punya banyak stok beras yang nggak punya penyalur gitu loh. Iya. Jadi kan ketemu saya sama tim itu kan jadi seneng banget. Wah langsung dikasih nih beras tahap 1, tahap 2, tahap 3. Oh sampai bertahap-tahap. Sampai bahkan. bertahap-tahap. Nah udah mau habis nih beras dari temenku yang itu. Mm-mm. Saya cari lagi orang yang bagi beras lainnya. Oh iya. Ada Pak Haris. Oh Salatiga. Iya dong, Oh, iya, Mbak Haris iya. sama Mbak Ida itu. Kok Anda tahu kalau saya kenal Pak Haris? Iya kan kita dulu pernah di lantai 5 ya. Di lantai yang sama. Bagi yang nggak ngerti lantai 5, ya udah nggak ngerti aja berpikir. Gitu. Terus beras selesai. Beras selesai, ternyata di bulan Juli itu teman saya yang bagi tahap 1 sampai 3 nelpon lagi. Ada beras lagi nih 40 paket gitu. Masih siap untuk mencarikan sasaran. Kalau Oh, cuma siap. nyari orang susah itu gampang gitu. Saya sendiri susah. Jadi susah ya. Akhirnya Ketemunya Bu Riyati juga pas bagi beras. yang tahap 5 Oh yang tahap kelima. ketika desa yang kita bagi itu sudah kayaknya udah lengkap ya. Sudah 11 desa loh kita 11 bisa desa. menyambangi walaupun nggak semuanya ya, tapi Iya. kita pilihin. Nah ini harus butuh desa baru nih. Akhirnya bapak saya yang menyarankan ada satu desa terpencil, desa tetangga kita terisolir, udah tersebutlah desa Urawari. Terus tokohnya diundang, ada tokohnya juga kan di sini ikut itu. Terus ya udah ketemu bagi beras, melihat nasibnya begitu, ya langsung muncul ide-ide liar saya. Ini harus saya kemas narasi, harus saya cobakan carikan bantuan, dan ternyata memang satu orang mancing saya jadi
kepanasan Tambah dulu. semangat. Iya. Semangat semua Ya, orang. kulino mancing gitu. Yes, bener. Terus Ya udah langsung ternyata gayung bersambut baik. Nggak ada orang yang menolak narasi saya. tidak ada orang yang menolak. Kalau nggak nyumbang banyak. Kebetulan yang nggak nyumbang itu nggak berani jawab. Di-read aja. Para jomblo kalau Yes. ada gebetanmu nggak jawab itu bukannya nggak nolak, Bukannya. nggak berani jawab aja. Iya. Nggak berani jawab aja. Tapi kalau yang jawab biasanya cuman baca narasi sebentar. Kan saya bukan orang yang bernafsu banget ngumpulin duit seperti para lembaga-lembaga yang memang arahnya ke situ. Saya cuman mancing, istilah Jawanya adalah mancing welas asih. Jadi saya sertakan narasi, tapi saya nggak sertakan di mana Anda harus memberikan itu sumbangan. Saya nggak menyertakan rekening saya di situ. Di narasi saya itu tanpa rekening yang tertera. Jadi yang respon biar nanya dong, mancingnya kan. Ya betul. Cakep gitu kan betul. ya. Kalau dia nanya berarti dia tertarik. Iya tertarik. Ya. Tapi rata-rata begitu baca narasi selesai, oke, ini rekeningnya kemana? Atau boleh minta rekeningmu itu hanya mereka pikirkan 2 menit. Hanya mereka pikirkan Iya, 2 menit. cuma 2 menit. 2 menit itu mengubah Buryati. Ya, Mengubah hidup Buryati. mengubah hidup berarti dari teman-teman. Ada kecelakaan Mbak itu Mbak sebenarnya. Itu termasuk juga sasarannya di medsosnya kan di Japri udah. Terus saya rutin membuat story di WhatsApp. Story, WhatsApp story. Iya, WhatsApp story itu saya kelola baik-baik. Jadi apapun gerak tingkahnya Buryati dan rumahnya dan sudut-sudut rumah yang bisa saya angkat cerita itu saya tulis sehingga orang ada yang tiba-tiba, Mbak, aku meleleh, Mbak, aku mewek, Mbak, gitu. Aku mau sumbang deh, mana kasih rekening Mbak Sinta? Begitu Mas. Jadi modal saya. WhatsApp story. Modalmu berarti apa berarti? Jadi modalnya ya, pertama memang doa dulu, kata-kata, kuota. Doa, kata-kata, kuota. Iya, dari 3 poin itu sebenarnya modalnya. Padahal simpel sekali ya, WhatsApp story. Iya, WhatsApp story. Hari ini WhatsApp story kita dipenuhi dengan sebagaimana Facebook kita, makanan, piknik, jualan gitu ya. Nggak bisa pandemi tetap piknik, nggak bisa piknik Tetap ya. tetap gitu. Saya kurang piknik berarti kalau gitu ya. Tapi ini bagus, kurangnya pikniknya Mbak Sinta kan WhatsApp story-nya malah isinya Buryati. Iya. Nah kayaknya ini bagus untuk dijadikan model. Ternyata sesimpel itu. Iya, gitu loh. simpel sekali. Nggak rumit-rumit. Dari situ saja ternyata sudah bisa membuat orang-orang itu tersenyum. Tersenyum. Tapi kalau ditanya sebenarnya senjatanya adalah kelakuan saya sih Mas. Oh, kelakuan. Ya. Jadi, hidup adalah kelakuan. Hidup adalah kelakuan ya. Jadi sebagai pencari donasi itu sudah saya lakukan sejak dulu kala. Jadi selama sepanjang tahun menjadi wartawan dari sekitar tahun 2002 gitu ya sampai dengan sekarang ini 18 kan tahun. Iya bener ya. Gila ya. Nah kan gitu, jadi ada dari masa-masa pertama jadi wartawan, ada temen kecelakaan parah, miskin, nggak ada cadangan apa-apa untuk bisa ke rumah sakit. Saya buka topi tuh, keliling tuh ke press room. Teman-teman minta ada dompetnya keluarkan. Jadi emang harus punya jiwa yang nggak punya izin rai gedek gitu ya, harus gitu ya. Gedek lasteng. Ya model yang paling kedua mungkin itu ya. Mekso, rai gedek dasteng gitu. Iya. Tapi menarik Mbak. Nah, yang tadi tak sebut kecelakaan, aku itu menyangka sebenarnya Mbak Sinta itu bukan Mbak Sinta yang ini. Jadi aku tuh punya teman PNS di Kabupaten Semarang. Kan ini Buryati kan Jambu. Oh, disangkanya itu ya. Jadi kan ngupload kesekian itu saya, Mbak aku melu gitu. Tapi setelah saya baca lagi, loh kok Mbak Sinta yang ini? Tak hapus itu Mbak. Lah menyesal nggak Mas nulis? Oh enggak. Kalau soalnya di YouTube. Tapi kalau di YouTube nggak tahu nyesal apa enggak ya. Jadi nek menurut saya memang ini ya bagaimanapun takdir Tuhan. Iya, betul. Saya tidak menyangka kalau Mbak Sinta yang
mau tak eloni itu ternyata jenengan gitu. Awalnya kan tak kira Mbak Sinta yang itu. Nah beda pikiran saya. Iya. Ini karena udah Mas sudah kenal saya juga, Iya, memang iya. melihat narasi, membaca narasi, mau ikutnya karena dari situ. Iya, gitu ya. saya ikutnya yang jelas karena Memang benar karena foto dan narasi ya. nulisnya bagus terus. Mbak Sinta ini terus tak hapus Mbak. Langsung hapus ya. Ternyata kamu sudah japri, Iya. terus WA, Loh. terus saya sudah Anda nggak tidak punya tahu. apa-apa, udah. Pada saat itu sedang saya langsungkan, woi saya itu sampai 24 jam itu online ya. Seniat itu ya? Ya seniat ini Mas, jadi sampai dan saya lakukan ini dalam posisi saya masih recovery dari tipes loh. Oh iya. Saya pulang ke rumah pada saat harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah juga pas kebetulan habis kena tipes yang lumayan ini. Ternyata di posisi saya nggak ada pekerjaan, lagi sembuh dari sakit, tapi niat tadi ya, niatnya terlalu nggak bisa saya bendung gitu kalau begitu terlalu menggebu-gebu. Dan saya juga herannya adalah saya diantar ke rumah warga miskin yang di Worawari tadi, Kecamatan Jambu, itu kayak sudah terarahkan aja. Jadi hari itu saya nggak mau ke sana, tapi saya udah nyuruh tim, tapi tetap bapak saya bilang harus ke sana. Ternyata menemukan langsung, nulis langsung, dan saya juga heran. Pada saat mau bangunkan kamar mandi itu, duit itu kayak jatuh dari langit itu cepet banget Mas. Sehari itu bisa aku dapat temen yang transfer sekitar 14 anak. 14 orang? Iya 14 orang. Yang ya ada yang 1.500.000, 150, kenceng banget itu. Dalam 4 hari itu sudah bisa dapat untuk ngangkat bikin kamar mandi. Ngangkat gedeknya tadi diangkat? Iya, bukan, maksudnya udah bisa bikin belanja material buat bikin kamar mandi. Nah, 4 hari bisa dapat 4,3 juta. Udah, kamar mandi jadi dulu, nafsu saya meningkat. Rumahnya kok udah mau jatuh nih sama raya-rayanya udah mulai banyak. Ini harus saya bantu buat papan di bawah dihilangkan, biar diganti. Langsung ke tanah. Iya, biar nggak langsung ke tanah. Jadi kan harus ada modal lagi tuh, bikin batako separuh sama lantai yang sehat. Teman sudah habis saya peras di mana-mana. Akhirnya saya coba menghubungi saudara sendiri yang udah sukses gitu. Nah itu ada adik saya dari yang di Taiwan, dulunya TKI, sekarang udah jadi pengusaha di Taiwan. Itu deh saya tembak, dia langsung yang untuk kebutuhan menaikkan bata dia semua yang cover. Jadi pikiran saya agak ringan karena mencari donatur untuk kamar mandi itu cukup berat karena saya kumpulkan dari 50 perak, 100.000, 200.000. Ya itu kisahnya Bu Riyati. Sekarang next projectnya di Facebooknya Mbak Sinta, Bu Suliem. Yang Nenek Suliem. Bu Suliem ini 11-12 dengan Bu Riyati. Iya, mereka sama-sama warga prasejahtera di dusun yang saya sebut tadi, tapi ya sama-sama ngenes gitu ya. Yang satu ngenes karena nggak punya apa-apa, rumah sampai dibuatkan warga, masih harus nanggung anak sekolah yang masih kelas 1 SMP. Nah yang Mbah Suliem ini ngenesnya adalah kerja sepanjang hayat, nggak nyantel buat masa tua gitu. Sampai tapi untuk makan dan hidup aja harus begitu. Mereka dibantu Mbak Sinta ini tersinggung nggak? Enggak, happy dong. Kan terus seneng dong. Kan terus di media sosial kan, di mana-mana orang pada tahu. Nggak apa-apa. Mereka nggak masalah. Nggak masalah karena ya memang akhirnya kan dengan cara itu bantuan datang bisa sedikit memberikan mereka kebahagiaan ya. Dan mereka kan ngerti juga ini Mbak Sinta sebenarnya kan ya jurnalis tadi tulus yang membuat tulus, tidak mengkomodifikasi mereka. Iya benar-benar. Tidak menjual mereka. Benar. Terus Mbak Sinta duit dari mana untuk bantu-bantu itu kan dari orang lain. Iya. Nah untuk Mbak Sinta keliling? Kalau untuk keliling-keliling, pertama waktu beras itu saya modal sendiri. Ya, jadi keliling untuk ngambil beras, untuk harus menugaskan relawan kemana-mana tuh duit saya pribadi, duit kakak saya, duit orang tua saya.
Itu. Sekarang kan masih nih busul Nah, begitu bahkan Ibu. ini sampai ke Semarang ngambil baju Nah, itu orang, next project-nya ngambil sih. Hah? Itu yang next project yang minggu ini ya maksudnya ya. Nah, waktu yang Buryati itu ya kita pakai duit kita sendiri-sendiri. Terus nanti begitu udah project yang kesekian, kan kalau ada donasi misalkan pengennya 1.000, kasihkan sama orangnya 1.000 juga. 200 ya 200 juga, sehingga kan tidak ada pos-pos yang kayak gini sebenarnya. Terus saya mengutuk lagi gitu, kalau hari ini kan kebetulan selain ketemu sama Mas Nurkolis ini ada perjalanan sosial juga sebenarnya. Kita mau ngambil barang-barang second hand pre-love dari klien saya yang saya tahulah bagus-bagus gitulah, nggak yang barang-barang bekas biasa gitu. Sekarang kan dari Jambu ke Semarang aja kan bawa mobil, bawa tim, butuh biaya dong. Ya butuh. Itu dari mana? Dari Mas Holis. Kan nanya ya, dijawab gitu kan. Setuju nggak guys? hari ini dariku. Iya. Hari besoknya? Lah hari besok kan belum ada kegiatan, kita ya di rumah dulu ya. Kalau ada gitu kegiatan ya? baru Berarti iya. sesantai itu ya? Sesantai Nggak itu. usah ribut-ribut mikir bener. besok gimana? Nggak bisa. Besok aku butuh ke Semarang, siapa ya yang bisa aku pala ya? Ting, Langsung ting. telepon, Mas butuh ini. Kemarin udah Mas. Minggu lalu itu kan ada paket aksi sosial kita itu sebenarnya lengkap. Jadi yang Buryati bangun rumah udah jadi, nyariin yang beliin kambing, terus ada motor. Berikutnya tuh masih ada yang nawarin nginep di hotel bintang 5 gitu. Oh, biar Buryatinya bahagia. Senang. Tapi kebetulan yang ini cuma buat anak aja, karena ini juga sama-sama aktivis anak yang ngasih. Ya udah saya bawa tanpa modal juga, tapi di jalan ya nelpon lah ya, nelpon klien gitu. Ini ada anak-anak yang butuh dihibur karena kemarin udah kerja bakti gitu, langsung keluar lagi tuh. Kalau enggak ini turun ke teman-teman, Septi ada di kantor. Terus? Ini aku bawa rombongan yang wajahnya mesake ini, apakah kamu tidak mesake? Septi mesake. Ya udah. Rita nggak ada waktu itu. Oh, Rita udah esok WA aku. Yo aku tak blojo. Oh, nanti bawa ke sana. Iya, ya? kamu harus ke Rita ya. Iya. Informasi itu kayak gini tuh berguna nih ya buat kita ya. Tak belanja ben digawa Sinta. Wih, beneran nih? Fitnah nggak ya? Ini ada WA-nya ini loh. Fitnah nggak ya? Udah. Yuk. Tapi emang gitu Mas, modalnya emang modal nekat, modal bisa mempengaruhi orang ya. Ternyata itu cukup. Cukup loh, nggak ada modal loh Mas. Ini tadi saya sama tim ini, saya bilang apa? Ikat pinggangnya diperkencang ya. Oh, udah. Ya kan? Bener ya? Itu sampai ada yang saya suruh, bawa rantang gitu. Kita mau perjalanan sosial ini. Belum ada yang ngasih harapan. Ternyata ada. Tadi tak ngomongin sesuk, maem bi aku. Yes. Ya kalau di sini kan oseng-oseng sama sayur lodeh. Podo dong ngulin jamuan ya ngono ya. Oh iya, mau golek sing untuk gitu. Iya dong. Bedanya di tempatnya, ruangnya. Jadi gitu Mas, kalau yang Basuliem ini juga sama-sama kita kasih beras, cuman dia posisinya ke orang tua hidup sendirian, udah nggak punya uang lagi ya buat dia bertahan hidup. Akhirnya kan ada rumah depan sama belakang, yang depan tuh udah dijual. Dia buat jual makan. rumah buat makan. Terus dia sementara nunut kan, akhirnya tidur di kamar itu nunut, nerima tamu juga numpang. Nah kalau yang hak dia itu masih yang dapur kecil di belakang, bagian belakang itu. Nah, saya belum bisa bermimpi untuk memberikan apa kepada Mbak Suliem kecuali kebahagiaan ringan-ringan lah, kayak uang, kayak jajan, kayak baju, kayak spring bed gitu. Ya, yang penting beliaunya kan merasa diperhatikan dulu saja. Iya. Dan tidak hanya merasa, memang diperhatikan toh? Iya, udah bahagia lah. Ya sudah cukup ini Mbak Suliem ini sudah mulai di beberapa media online kan sudah mulai naik ya. Iya. Nanti itu saya targetkan untuk bisa menjadi beauty vlogger kalau udah terkenal ya. Tapi Mbak Suliem ini lucu loh orangnya. Oh, di teteknya ke Mbah Mento Klaten ya? Ya, kalau dikemas di narasi bisa ya dia ya, karena lancar bisa, juga. Kamu bisa loh Mas, kamu bisa. Lucu.
Nah ini nanti kan kalau ini tayang, nanti bisa hubungi Mbak Sinta kalau mau Undang Mbak Sulium. bukan kalau mau ngasih sesuatu buat Mbak Suliemnya. Iya, karena kan saya nggak terus Riyati, Suliem terus habis itu sambil jalan aja ada yang kekurangannya, saya bisa teleponkan jaringan saya ya udah gitu. Oh iya. Ini bagi Mbak Sinta ini apa? Kepuasan sih kalau buat saya. Kepuasan dan ya memang udah kebiasaan ya. Kebiasaannya memang nulis ya kan. Nulis yang in-depth gitu kan, tulisan mendalam tentang kisah-kisah orang, beragam kisah. Dan memang saya tahu bahwa tulisan seseorang tentang kisah sesuatu gitu itu bisa membawa dampak gitu loh. Nah, dari dampak-dampak itu kalau memang punya manfaat yang bagus ya saya puas sekali gitu. Oh iya. Berarti kemungkinan nggak berhenti ke Mbah Suliem juga? Ya kemungkinan kalau memang sambil jalan ada ya saya bisa kemana-mana karena dari pemberitaan. Kecuali jobnya udah rame ya? Ya kecuali jobnya udah rame bener juga sih. Tapi nggak, kalau sambil lalu masih bisa saya sambungkan. Toh setelah ini meskipun saya bukan yang merawat Mbah Suliem selanjutnya, kalau ada orang dimanapun yang akan datang ke Mbah Suliem atau ke Suryati atau ke Dusun Warawari untuk bisa menggerakkan masyarakat di sana, saya senang banget. Karena sudah ada beberapa yang pengen dari klien-klien saya yang kemarin ikut itu ada pengen yang menggerakkan ekonomi masyarakat. Ada yang pengen beli lahan buat pengembangan wisata alam di sana, gitu kan? Jadi dampaknya tuh yang saya harapkan ya begitu. Jadi tidak hanya ke 1-2 orang ini, bisa ke lebih luas. Oh iya. Dari sesuatu yang simple, nyatanya iso sampai sebegitunya. Iya dong. Nggak ini ada Mbak sangka nggak? Ini kamu sudah punya persangkaan nanti akan begini itu nggak? Itulah Mas, kadang-kadang tiap pagi gitu ya, aku habis misalkan malam atau apa gitu sambil merenung, saya juga mengatakan gendeng ya, gila ya gitu. Nggak nyangka Mas. Nggak nyangka? Iya. Ini di luar ekspektasimu berarti? Di luar ekspektasi lah. Saya juga mau membangunkan kamar mandi itu saja nggak pede gitu rasanya karena melihat situasi teman-teman ya. Ya, pekerjaan apalagi teman-teman. Sedang pandemi begini. Iya. Jangankan Mbak Sinta, saya aja jobnya berkurang. Nah, kan. Tapi memang rata-rata kan semua pendapatan orang di masa pandemi berkurang. Iya, tapi ketika saya mencari bantuan nggak ada efeknya sih. Ada teman saya MC, dia udah nggak ada job juga kayak saya. Dia jualan daster, jualan perabotan rumah tangga online gitu. Saya mintain bantuan itu, mikirnya saya ini paling ngasih 100 gitu. Ternyata ngasih 300. Terus ada penjual pulsa juga Mas. Penjual pulsa yang nggak terlalu kenal sama saya, cuma dia ada di listnya WhatsApp saya. Dia nggak tega gitu Mbak nyumbang sekian 50.000 itu tetap sangat bermanfaat kan? Iya. Berarti emang betul tadi, nggak usah nunggu kaya. Kalau bisa ya langsung aja berbuat. Nggak usah nunggu modal. Nggak usah nunggu modal. Modalnya teman-teman yang saya manfaatkan. Bahkan kebaikan perlu calo, ya toh? Iya dong. Ini berarti nanti kamu tak tulis Mbak Sinta, calo kebaikan. Yes itu. Keren Sinta, gitu ya? Sinta Adan calo kebaikan gitu ya. Sinta Ardan Edan. Calo kebaikan. Nah itu yang statusnya Rita kan cahaya edan. Cahaya gendeng aja nano. Cahaya edan. Saya juga Bahkan Rahmat juga ngomong, wah cahaya edan gue ya. Gitu. Iya. Ini juga ada nih, bilang saya kentir kalau ini. Ini salah satu tim saya, mahasiswa saya yang memang selalu saya ajak modal dengkul gitu untuk membuat apa-apa menjadi terwujud itu tuh dari modal nggak ada modal, bikin event, bikin kegiatan sosial di penjara, di lokalisasi itu ya nggak ada modal. Oh Mas siapa Mas namanya? Namanya Nando. Nando, catat Nando. Oh berarti Mbak Sinta punya tim? Ada tim. Nah ini kayaknya segmen ini dikenalkan aja timnya. Silahkan dikenalkan Mbak. Ya ini tim saya yang paling dari awal ikut di program bakti sosial bagi sembako ke 16 desa yang ada di Kecamatan Jambu ya. Ini namanya Alia,
Umurnya masih berapa Alia? 15 tahun. Luar biasa loh. Iya, kelas 1 SMA, tapi waktu itu ikut sama Mbak Sinta itu waktu itu masih transisi ya dari lulus SMP ya? Dari lulus SMP? Iya dong. Oh, kemarin lulusnya yang online ya? Iya. Oh, yang Ya, yang lulus spesial ya? Iya, lulusnya spesial. Karena dapat pelajaran yang langsung dari ini ya. Iya. Oke, ini Alia ini semangat banget. Kok bisa semangat gimana sih? Kok mau aja gitu loh. Saya suruh-suruh bergabung, bagi beras hujan-hujan naik motor. Sekolah belajar nggak terusan itu? Di rumah belajar nggak? Belajar. Oh, jangan-jangan diajak Mbak Sinta kayak gini nggak belajar? Alasannya jadi gitu sih, ini sama bu gurunya gitu nih lagi aksi sosial. Gurunya langsung ini ya. Ya. Oh iya. Seneng juga ya sebenarnya, seneng nggak sih? Senang sih. Ya. Ini pakai ini. Ya senang kan bisa bantu orang-orang ikut Mbak Sinta atau pelajaran baru. Dapat apa? Dapat pengetahuan baru kan. Oh, dapat pengetahuan baru. Cukup ya? Baru. Oh, nanti kerja di sini dapat pengetahuan banyak lagi. Gak usah bayaran. Ini. jangan. Baru kelas lulus SMP masuk kelas 1. Iya. Kelas 1 aja ini belum masuk Ya ini. belum ya, baru berapa minggu. Ini bagi para milenial bisa ditiru caranya ngisi waktu. Sekarang Mbak Ini Ella. Ella coba. Ya. Ella ini juga remaja di dusun saya. Ini saya temukan. Saya temukan. Iya. Koyopo. Saya temukan karena setelah proses saya bikin rumahnya Bu Riyati itu sudah selesai, saya pengen membuat acara yang spektakuler. Gitu. Oh, yang Gitu. ada prosesi. upacara-upacaranya Ya, itu ya. Oh, kan ya. saya mau bikin event Ya, ya, itu. betul. Nah, langsung saya terbersit event ini harus berisi anak-anak muda dari desa ini. Saya ingin memberi mereka panggung, memberi mereka ilmu, kan sebelum acara pasti saya latih dulu. Nah, terus akhirnya saya tanya ke beberapa ibu-ibu PKK di desa saya karena saya nggak pernah ada di desa ya. Iya. Yes, ya hidupnya di Sombong. Iya. Terus dapatlah nama ini karena ini katanya sudah sering MC di acara-acara kampung, di acara kelurahan. Oh, Ya pengen jadi udah. apa sih, Mbak? Ya dulu ingin sih, tapi sekarang nggak ingin ya. Karena kok nggak melihat Mbak pengen? Sinta. Jadi nyesel. Sebagai pengalaman saja. Oh iya, karena pengen lihat Mbak Sinta, aku gak pengen MC. Nunggunya job lamaan kalau lagi nggak ada ya. Nah Mbak- terus dia Mbak Sinta tadi bisa, ngono. ternyata bisa loh mas. Saya cuma latih semalam, saya nemuin dia, terus ada satu remaja lagi gabung, udah saya kemas seperti MC profesional, saya buatkan skrip, jadi biar acara itu walaupun kecil di dusun terpencil, tapi kesannya itu kayak acara profesional gitu. Jadi Terus ya kesannya itu. gimana, Mbak? Ya kesannya saya senang sekali untuk membantu Bu Riyati itu. Terus juga dapat pengalaman sebagai MC seperti Ilmunya Mbak Sinta ya, diturunkan dalam semalam ya. Yes. Kayak keling Dharma. Yeay. Ada cahaya waktu itu ya. Langsung gelombangnya gitu ya. Terus berikutnya Pak Jumadi. Oh, Pak Jumadi ini kebetulan teman SD saya, teman sekolah di desa sana Oh, dulu. teman SD, Mbak. Ya, Teman Seumuran SD. berarti. Ya seumuran. Oh. Tapi jangan tanya umur ya. Karena sedikit berbeda dengan apa, tapi sama semangatnya. Jadi Jumadi ini juga tokoh warga yang mudah tergerak ketika orang susah ada di sekelilingnya. Dialah yang menunjukkan kepada saya, ini orang susah yang perlu Anda bantu masuk rumah Riyati. Ini orang susah yang perlu Anda bantu masuk rumah Sulim. Itu. Apa Pak yang mendorong jenengan apa waktu itu? Ya, yang mendorong itu kasihan kalau Mbak Yati kan numpang. Ya. Kalau numpang itu kan pasti nggak nyaman tuh. Iya. Ada kalanya ya bentrok sama. Ya. Keluarga. Yang punya rumah, ya. Kalau nggak dibuatkan rumah, siapa yang membuatkan? Namanya udah makin besar. Lalu saya punya angan-angan itu untuk bisa membuatkan dengan gotong royong warga. Nah, kita sepakat itu iuran 25.000. Ya.